Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yaitu prinsip pengenalan morfem. Di kelompok kami ini terdiri dari 4 orang yaitu adalah Fitri M, Jumriani, Roy Lisham, dan Junaidi Wardana. Perkenalkan, nama saya Fitri M dengan NIM 230511500021. Saya akan membacakan materi prinsip pengenalan morfem. Yang pertama itu konsep morf, morfem, dan alomorf. Nah, morf sendiri adalah anggota dari suatu morfem yang belum ditentukan distribusinya atau wujud konkret atau juga fenomis dari suatu morfem. Morfem adalah suatu satuan gramatikal terkecil yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem atau morf tidak memiliki makna. Contohnya itu meng sama dengan meng dan bom, mendongkrak sama dengan men dan dongkrak, lalu menjala sama dengan men dan jalan, lalu menggantung sama dengan meng dan gantung. Lalu yang kedua itu alomorf. Alomorf adalah varian bentuk morfem. Jadi semua morfem yang memiliki kemiripan bentuk dan kesamaan arti adalah alomorf dari suatu morfem yang sama. Jadi setiap morfem itu tentu mempunyai alomorf. Contohnya itu me, meng, men, me, meng, dan menge. Klasifikasi morf dan alomorf. Morf dan alomorf sendiri adalah dua buah kata sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Atau misalnya pada nama, sedangkan alomorf nama untuk bentuk tersebut. Kalau sudah diketahui statusnya, misalnya itu be, ber, dan bel, adalah alomorf dari morfem ber. Morfem juga dikatakan bahwa anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi yang mempunyai fungsi dan makna yang sama, dinamakan alomorf. Klasifikasi morfem. Nah, klasifikasi morfem ini dibedakan dari beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan kebebasannya, jenis morfem ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain, atau dengan kata lain dapat langsung dipergunakan dalam pertuturan. Nah, misalnya morfem pada kata pulang, merah, dan pergi yang berdiri sendiri tanpa digabung. Nah, yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat ini adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam petuturan. Misalnya kata henti, juang, dan geletak yang membutuhkan kata lain supaya memiliki makna. Yang kedua, berdasarkan keutuhan bentuk. Morfem ini dibedakan menjadi yang pertama itu morfem utuh. Morfem utuh ini adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan. Misalnya ter, ber, pohon, lihat, pun. Yang kedua itu morfem terbagi. Morfem terbagi ini adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya itu tidak bersambungan. Misalnya ke, an, dalam sebuah kemanusiaan. Bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tapi satu morfem saja. Yang ketiga itu berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Nah, morfem ini dibedakan menjadi morfem dasar. Morfem dasar ini sendiri morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem pada kata beli dan makan. Nah, yang kedua itu morfem afiks. Afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Yang ketiga itu, yang keempat, jenis fonem yang membentuknya. Jenis ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfem segmental. Morfem segmental ini berarti morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya morfem pada kata lihat, ter, dan
lah. Ya, yang kedua itu morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental ini adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat kita temukan dalam bahasa Cina. Yang jenis morfem. Nah, jenis morfem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Nah, jika satuan sepeda dibandingkan dengan bersepeda keluar kota, ia membeli sepeda baru. Ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu bahwa satuan sepeda tidak mempunyai satuan yang lebih kecil lagi. Berbeda dengan bersepeda yang sebenarnya terdiri atas susunan ber dan sepeda. Nah, bersepeda keluar kota itu terdiri ada atas satuan bersepeda keluar dan kota. Nah, satuan gramatik yang terdiri atas satuan yang lebih kecil lagi disebut bentuk tunggal. Nah, sedangkan satuan yang terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil lagi disebut bentuk kompleks. Nah, satuan-satuan bersepeda ke luar kota ia membeli dan baru masing-masing merupakan bentuk tunggal. Sedangkan satuan-satuan bersepeda keluar kota yang membeli sepeda baru itu merupakan bentuk kompleks. Yang kedua itu satuan gramatik bebas dan satuan gramatik terikat. Nah, dalam tuturan yang biasa, di antara satuan-satuan gramatik ada yang dapat berdiri sendiri dan ada yang tidak dapat berdiri sendiri. Selalu terikat pada satuan lain, satuan rumah misalnya, termasuk satuan yang dalam tuturan yang biasa dapat berdiri sendiri. Misalnya sebagai jawaban pertanyaan, engkau lihat apa? Engkau menggambar apa? Dan sebagainya. Demikian juga satuan-satuan gunung, tanah, pakaian, bendera, dan sebagainya. Semuanya termasuk yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan yang biasa. Bagian E, morfofonemik, di mana Ramlan menyatakan morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul akibat pertemuan morfem satu dengan morfem yang lain. Nah, di mana Samsuri juga menjelaskan morfofonemik adalah studi tentang perubahan-perubahan fonem-fonem yang disebabkan oleh hubungan dua morfem atau lebih serta pemberian tanda-tandanya. Serta ada Pujus Darmo yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan morfofonemik ialah perubahan banyak fonemis sebuah morfem yang disebabkan oleh fonem yang ada di sekitarnya. Nah, perlu diketahui bahwa morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dari pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem yang lain. Misalnya pada kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu ada morfem men dan ada morfem baca. Nah, akibat pertemuan dua morfem itu, fonem nasal n pada morfem men berubah menjadi mem, sehingga perubahan fonem itu tergantung dari kondisi bentuk dasar atau kata dasar yang diikutinya. F. Asimilasi dan disimilasi. 1. Asimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Abdul Khair pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007 halaman 132. Dalam buku Katamba yang diterbitkan pada tahun 1991 halaman 86 dijelaskan adanya 6 proses asimilasi, yaitu palatalisasi, labialisasi, asimilasi bunyi, asimilasi tempat artikulasi, asimilasi cara artikulasi, dan nasalisasi. Ada pula bagian kedua yaitu disimilasi. Disimilasi adalah perubahan yang menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan. Contoh, cipta dan cinta berasal dari bahasa Sanskerta cita, berubah menjadi bunyi pete,
dalam kata cipta dan ente dalam kata cinta. Dalam bukunya Abdul Khair yang diterbitkan pada 2007 halaman 133. Saya Jumriani, NIM 230511500022. Saya akan menjelaskan tentang pergeseran fonem. Pergeseran posisi fonem terjadi bila komponen dari morfem dasar dan bagian dari afiks membentuk satu suku kata. Pergeseran ini dapat terjadi ke depan, ke belakang, atau dengan pemecahan permasalahan ke belakang terjadi pada morfem dasar dan berakhir pada konsonan yang diikuti oleh sufiks atau komponen akhir konfliks yang diawali oleh vokal, sehingga konsonan tersebut menjadi bagian dari suku kata yang dibelakangi. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.